Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri jamatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Imam yang memimpin pada acara penyuluhan wanita usia subur pada siang hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan teman-teman dulu. Dari sini ada Mbak Evita, Mbak Sari, Mbak Asna, Mbak Ananda, dan Mas Rohman. Sebelumnya nanti dimohon kalau ada kayak penerangan dari pemateri bisa didengarkan dan dan diperhatikan. Selanjutnya yaitu yang pertama nanti ada penyampaian materi yaitu dari Mbak Sari. Selanjutnya ada tanya jawab dan selanjutnya lagi ada penutup. Acara yang pertama yaitu penyuluhan materi tentang wanita usia subur. Monggo Pak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nggih, Bapak sedaya, kula kepanaken matur sanget dan ibu ingkang sampun kersa datang wonten ing Mas Imam kanthi acara penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan terkait dengan topik wanita usia subur. Kula selaku penyaji badhe menjelaskan terkait materi wanita usia subur. Sebelumnya saya validasi di sini, ibu-ibu ingkang datang teng mriki masih dalam masa dereng menopause nggih. Baik, menopause atau siklus haidnya belum berakhir seperti itu ya. Berkaitan dengan topik yang akan saya jelaskan pada kesempatan siang hari ini terkait wanita usia subur, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian, menurut panjenengan sedaya ingkang dinamake wanita usia subur iku ingkang kepripun? Betul, Bu. Leres nggih, jadi wanita usia subur iku wanita ingkang saged mens, masih bisa dalam menstruasi. Nah, jadi Mus'ab adalah seorang wanita yang berusia kurang lebih 20-45 tahun, di mana dalam keadaan untuk reproduksinya itu masih dalam berfungsi dengan baik ya. Dalam artian kata tadi bisa masih menstruasi dan untuk kesehatan reproduksinya juga masih baik, atau dalam artian kata tidak ada permasalahan dengan organ vital perempuannya. Menurut Depkes RI sendiri menjelaskan bahwasanya wanita usia subur merupakan wanita dengan usia rentang rata-rata di masyarakat 20-45 tahun dengan kondisi reproduksi yang baik dan sehat secara fungsionalnya maupun gambarannya seperti itu, dan masih bisa memiliki kemungkinan untuk mempunyai keturunan. Kemudian apa sih tanda-tanda wanita usia subur yang tadi betul sudah disebutkan seperti penjelasannya? Salah satunya adalah masih mengalami menstruasi. Selain itu, kadang kan ada ibu-ibu atau perempuan itu yang siklus menstruasinya tidak teratur, ada yang teratur. Nah, ketidakteraturan siklus menstruasi itu juga bisa menjadi pertanda dari ketidaksuburan seorang wanita. Adapun juga pada saat yang menandakan wanita itu masih subur bisa dicek dengan alat pengukur, bisa dengan termometer, nanti bisa mengukur suhu. Panjenengan sedaya kadosen ngertos termometer nggih kangge pengukur suhu. Biasanya ditekan ke dalam aksila atau ketiak. Pada wanita usia subur itu biasanya pada saat masa suburnya itu ada terjadinya peningkatan suhu 0,2 derajat Celcius selama 10 hari berturut-turut. Kemudian bisa juga dengan cek lendir. Biasanya wanita yang subur atau pada masa suburnya itu memiliki vaginanya akan mengeluarkan lendir seperti putih telur. Jadi teksturnya licin, agak sedikit berair, licin gitu, warnanya putih bening. Nah, itu bisa menjadi pertanda kalau ibu-ibu pas panjenengan sedaya niku nembe dalam fase subur. Selanjutnya bisa juga dengan dilakukan tes darah. Gunanya untuk apa?
untuk mengetahui hormon pada perempuan ini apakah dia masih dalam masa subur atau belum. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan fisik. Pada umumnya kan untuk seseorang yang biasanya akan mengalami haid, biasanya kan mengalami nyeri dada. Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa akan mengalami masa subur. Kemudian juga untuk wanita yang biasanya sudah mengalami riwayat kesehatan pada reproduksinya, misalkan dia pernah mengalami kuret atau kuret ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari tingkat kesuburan seorang wanita tersebut. Dikarenakan saat pembersihan pembersihan pada area rahimnya itu kan memungkinkan masih bisa terjadinya penyakit bakterinya itu masih di dalamnya. Nah, ini kan wanita usia subur itu prevalensinya pada saat ini untuk penularan penyakit seksual itu masih tinggi. Kenapa? Yang pertama, karena organ vital perempuan atau wanita itu kan berbeda dengan pria, deh. Kalau pria kan cenderung lebih tertutup daripada wanita pada bagian luarnya, jadi lebih mudah terpapar dari mikroorganisme atau agen-agen bakteri seperti bakteri, virus, parasit dan sebagainya. Jadi lebih mudah terkena penyakit penularan seksual. Itu gunanya wanita usia subur mengapa lebih mudah atau rentan terkena infeksi penyakit menular. Ada banyak jenisnya yang bisa, menawi ibu-ibu sakit atau ngertos salah satu infeksi penular seksual yang umum di masyarakat. HIV ngertos bu? Itu HIV diakibatkan karena virus. Nah, itu juga HIV penularannya melalui seksual. Jadi saat seseorang seumpamanya mbak ini nggih berhubungan dengan banyak laki-laki, kemungkinan kan contohnya saja mbak seperti itu, penularan bakterinya dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual itu dapat menularkan seperti itu. Selain itu juga dapat melalui darah, kemudian melalui suntikan, kemudian cairan-cairan seperti tadi kalau berhubungan berarti lewatnya sel sperma, itu bisa dari masnya HIV melakukan hubungan seksual, nanti mbaknya ini bisa terjangkit HIV. Dan HIV seumpama mbaknya nanti hamil, mbak ini positif HIV, nanti anak yang di dalam kandungannya ini berkemungkinan untuk positif HIV juga. Seperti itu. Oh iya, saya ingin menambahkan manfaat dari mengetahui fase wanita saat subur, yaitu lebih optimal dalam program hamil. Bagaimana sih cara kita mengetahui perhitungan masa subur wanita? Tadi kan wanita kebanyakan ada yang haidnya teratur, ada yang tidak teratur. Memudahkan saja, biasanya kita bahas yang haid teratur dulu ya. Siklusnya orang untuk haid itu kan berbeda-beda nggih. Ada yang pendek, ada yang panjang. Misalkan saja yang pendek itu 28 hari, kemudian 28 harinya secara tepat di hari itu mengalami menstruasi lagi. Kalau yang tidak berarti biasanya yang maju atau mundur. Maju atau mundurnya siklus menstruasi tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor hormon, di mana faktor hormon juga bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti seumpamanya ibu sedang banyak pikiran. Nah, itu bisa juga menjadi pemicu dari naik turunnya hormon sehingga siklus menstruasinya tadi menjadi maju mundur atau tidak teratur. Lalu kapan sih masa subur itu? Masa subur biasanya terjadi saat hari ke-12. Misalkan contoh mudahnya saja ya, saya ini haid tanggal 1 hari pertama. Kemudian kan biasanya kalau haid kan selama 5-7 hari. Nah, hari ke-12 dari haid pertama itu bisa merupakan masa subur. Sampai kapan? Sampai 4 atau 5 hari setelah hari ke-12, berarti hari ke-12, 13, 14, dan 15. Itu merupakan masa paling subur dari seorang wanita.
Sakit dipahami ya Bu? Sekian materi yang dapat saya berikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo dari ibu kalau ada mengenai pertanyaan tentang wanita-wanita kesuburan atau mengenai siklus haid bisa ditanyakan. Ada semuanya. Atau teman-teman di sini. Mengenai materi-materi tadi bisa ditanyakan. Tadi kan dijelaskan mengenai kesuburan dan siklus haid juga. Mas Iman, misalnya kaki ini pun dicabut, tapi dari ngeten-ngeten pun dan ngeten berikut. Nek kula sih boten, maksudnya iki ngomong. Pun rencang ngoten lho. Sampai mas tahun gitu. Kalau orang mana-mana. Dan ngeten ngono lho, maksudnya iki ngoten. Saya jawab sebisa saya dan setahu saya Ibu, saya juga belum punya pengalaman, belum pernah terjun ke masyarakat juga. Jadi seumpama seorang wanita itu sudah KB, kemudian dicabut, berarti kan tidak KB lagi. Saat KB-nya itu KB-nya KB jenis apa? Implan? 3 bulan sekali. Suntik ya? Suntik. Kemungkinan kan efek dari obat sudah dijabut 1 tahun ya? Ya. Sudah dicabut 1 tahun, kemungkinan pada saat kami itu hormon atau obat yang disuntikkan untuk sebagai alat kontrasepsi itu masih bekerja di dalam tubuh ibu. Seumpama kan saat seorang itu KB, berarti kan terpengaruh hormon di dalam tubuhnya. Kemungkinan dari obat alat kontrasepsi yang tadi suntik 3 KB 3 bulan sekali, hormon-hormon di dalam tubuhnya kan berubah Bu. Jadi tingkat kesuburan dari perempuannya juga bisa terpengaruh. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk ibu-ibu semua untuk mempercepat kemungkinan hamil pasca berhenti KB. Yang pertama yaitu hitung dan tandai masa subur ibu-ibu semua. Jadi ketika kita sedang haid itu kita hitung berapa masa head kita itu 1 minggu atau berapa, terus kita hitung masa suburnya juga kita tandai. Ketika tadi masa subur kan 12 hari saat head pertama, nah itu dihitung dan ditandai. Terus yang kedua, lakukan hubungan seksual secara rutin pada masa subur, itu juga mempengaruhi biar bisa cepat hamil ketika kita sudah lepas dari KB itu. Terus yang ketiga, hindari penggunaan pelumas saat berhubungan seksual. Nek prai 3 bulan kan prai nang resipit banget lho, dina 3 dina kan sedar sih, Mbak. Nek ora KB kan seminggu full terus kayak orang nganu. Efek sampingnya setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang mesnya jadi lama, ada yang jadi sedikit, ada yang badannya membengkak seperti itu. Bisa begitu. Ane tanggal 1 nganu bulannya kesurupan bisa mundur ke masalah pikiran Bisa juga masalah kebanyakan pikiran. ora tetap ke tanggal ini kan. Iya, tergantung naik turunnya hormon yang ada di dalam tubuh. Mbak, tanya ya Mbak, kalau orang habis dikiret ya kan, biasanya itu masa subuhnya tuh langsung atau gimana? Nah, jaraknya tuh berapa bulan? Terus kalau ingin mempunyai keturunan lagi itu berapa bulannya gitu loh? Apa bisa memikirkan gitu Bu? Ya. Gini, untuk menunggu hamil setidaknya 6 bulan setelah pasca dikuret.
gitu. Saran lain juga ada yang mengatakan menunggu sampai 18 bulan, jadi tergantung sama hormonnya ibu gitu. Tidak tidak langsung ditentukan bisa 6 bulan langsung bisa, enggak. Jadi itu tergantung sama hormonnya ibu gitu. Melakukan hubungan pada saat masa subur gitu. Umpamanya kan ini Mbak, kalau misalnya kan kabis bisa, bojone kan lunga merantau, dan nanti kita kabis, jadi tekan langsung kabis nanti kok orang nganali hormonnya Mbak? Bisa kan seperti Kan kalau sasi kabis sih, bojone yang merantau kok sekarang nggak teko langsung, kok nek teko kabis, biasanya kan anak masih apa sisa proyek itu harus tutup ngono tapi langsung saat suaminya pulang langsung biasanya kan apa juga kan dalam masa berhubungan kan berarti kan sebelumnya dia sudah tadi dulu, kemungkinan pada saat KB obat dimasukkan ke dalam tubuh itu kan obat nantinya bisa bekerja tapi ya tidak maksimal, bisa mencegah nganunya orang kayak dari kita nganu kok nganunya ngono kan berarti kayak penyakit nganu jadi apa ya Bu? Kan dalam berhubungan vagina pasti akan mengeluarkan mimpi. Buat mas alami biasanya. Jadi nggak rahimnya lah. Ayo ngempangkan Buatan Jadi nanti sesi penutup untuk kesimpulan pada pemateri hari ini yaitu wanita usia subur adalah wanita yang kadar organismenya itu berfungsi dengan baik atau secara teratur. Untuk kesuburan yaitu dari hari pertama sampai kesuburan itu 12 hari sampai 15 hari. Mungkin itu dari saya dan dari teman-teman. Acaranya sudah selesai yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.